Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita berkumpul kembali pada sore hari ini, di mana kita Victory Sekina telah memberikan program setiap hari Sabtu. Jumat ini adalah Friday on Fire. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara masuk di dalam jam ini, berarti kita harus on fire. Yang on fire lambaikan tangannya. Amin. Kita percaya di balik sukacita yang buat ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Di tengah-tengah gelombang badai pandemik ini, kita nggak mau pusing dengan berita hoak apapun. Kita hanya fokus kepada kekuatan yang maha dahsyat. Karya terbesar dalam hidup saudara dan saya. Dia telah memberikan kehidupannya, yang memberikan buat kita keselamatan. Dan kita bersyukur kita dipilih menjadi murid-muridnya. Menjadi ahli warisnya, menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, lambaikan tangan, bahkan mengepalkan tangan. Haleluya, katakan di rumah masing-masing, dengan katakan haleluya kita berseru kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan saudara dan saya, dia Haleluya. Dia memberikan kekuatan baru. Bapak Ibu, saya hari ini rindu untuk men-sharing, membagikan satu judul firman Tuhan dengan perikop dipilih untuk menjadi pemenang. Ya. Ini dahsyat banget. Saya percaya kalau kita semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang setuju menjadi orang-orang pilihan Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Siapapun kita di sini, kita adalah orang-orang pilihan. Kalau bukan pilihan Tuhan, kita tidak berjumpa di jam ini. Dan begitu kita dipilih oleh Tuhan, kita harus berjalan di dalam firman Tuhan untuk kita menjadi pemenang. Saya percaya semua kita tidak ada yang terlewatkan ingin menjadi pemenang. Pemenang yang bagaimana? Itu relatif. Pemenang yang bagaimana? Atau pemenang di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah kantor kita, atau menang, terutama menang di dalam melawan kedagingan kita. Ya, kita lanjut. Nah, apa artinya kata dipilih yang saya uraikan di sini? Dipilih. Artinya kalau kita dipilih, itu kita diambil dari, ada kata-kata, beberapa dan dijadikan yang unggul. Kalau kita mau milih satu, menjadikan bibit unggul di dalam tanaman, berarti kita memilih yang terbaik untuk dijadikan bibit unggul. Kalau kita mau ternak ikan atau ayam atau apapun juga hewan, itu kita ambil, kita pilih yang unggul untuk dijadikan yang terbaik, jadi bibit unggul. Dan saudara dan saya juga dijadikan yang unggul dari sekian banyak orang. Dan dipilih, ditentukan dari berbagai pemilihan atau dari berbagai nominasi yang mendaftar. Karena firman Tuhan di situ dikatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan saya percaya kita adalah orang-orang pilihan yang akan masuk di dalam rencana Tuhan, yang akan masuk di dalam rumah Bapa, di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu yang menjadi yang kita dipilih. Dan dipilih untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Artinya yang diprioritaskan untuk Bapak, Ibu, dan saudara dan saya, atau yang spesial buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Kita bersyukur. Kita dipilih. Luar biasa banget. Dan kalau kita lihat ya, sekarang pola. Kalau kita pernah membuat baju, kita pernah membuat desain rumah, atau kita pernah membuat sesuatu, atau arsitek, atau apapun juga, ada blueprint-nya. Rumah kita misalnya ada blueprint-nya, ada polanya dalam kita membuat desain sesuatu. Nah, begitu juga Tuhan mempunyai blueprint, pola dalam kehidupan kita. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 itu dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Cantik banget bukan ya? Dia yang menenun kita. Ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Ini Mazmur Daud katakan.
Dan 15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Dahsyat. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara dan saya ada di dalam blueprint Tuhan. Kalau kita, saya ilustrasikan sedikit ya, coba di close dulu. Kita ilustrasikan gini, kalau seseorang membuat puzzle, ya tentu kita tahu ya, ada gambar apa mungkin kita nggak tahu, diberantakin. Dan kita mesti kumpulin sesuai dengan misalnya katakan itu bentuk rumah. Yang mana yang pintunya, yang mana yang ininya, yang mana akhirnya jadi. Ya. Jadi arsitek pun juga begitu. Atau kita katakan seorang ibu yang sedang membuat renda. Kalau ibu-ibu pernah buat streaming atau apa gitu ya. Saya dulu suka gitu ya. Jadi kalau dari atas kelihatannya mungkin ada gambarnya. Tetapi bagaimana kalau yang melihat dari bawah? Ada satu ibu dia duduk, dia sedang membuat itu kristik itu streaming. Anaknya ada di bawah. Ini kayak cucu saya nih lagi ada di kolong. Terus dia bilang, "Oma, itu apa ya Oma ya? Kok aku lihat kayaknya benang kusut Oma. Ada yang biru ke sini, ada yang merah ke sini, ada yang hitam ke sini. Itu Oma buat apa? Mama buat apa, Ma?" Gitu kan? Anak itu bertanya kepada orang tuanya. Tetapi akhirnya orang tuanya atau omanya bilang, "Nanti Nak, kamu tahu, setelah kamu duduk sama-sama Mama di sini, setelah kamu duduk sama-sama aku di sini, kamu lihat ada begitu gambar yang bagus." Begitu juga saudara dan saya. Kita nggak ngelihat kehidupan kita itu bagaimana. Tetapi Tuhan di tempat yang maha tinggi sedang merendah hidup kita. Dia tahu bagaimana jadinya nanti benang itu lari kemana. Ini warnanya apa, ini jadinya bagaimana, bahkan akan jadi indah seperti yang dia desain di dalam hidup kita. Kita belum tahu gitu, tapi itulah maha dahsyatnya Tuhan kita menjadikan kita itu. Dia punya pola hidup, dia punya rancangan, tidak ada rancangan yang gagal, kata Ayub ya. Semua kejadian demi kejadian itu dahsyat. Lanjut Pak Teksin. Nah, kita lihat bagaimana setelah pola itu jadi, apa tujuannya? Kita dipilih. Tujuan kita dipilih seperti di Kejadian 1 ayat 26 di situ dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ini dahsyat loh. Saudara dan saya ingin dijadikan segambar dan serupa. Nah, lanjut, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya Tuhan menciptakan saudara dan saya itu serupa dan segambarnya, diciptakannya wanita dan pria. Jadi kita jangan merubah polanya itu. Kita jangan merubah blueprint-nya itu. Lanjut. Kita nggak boleh merubah. Udah diciptakannya, di situ di ayat 27, Bapak Ibu catat ya, jadi ada laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada yang namanya si boy jadi girl. Nggak. Jadi laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah, dipilih oleh Tuhan itu merupakan anugerah keselamatan. Ya. Seperti di Roma dikatakan di situ, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Saudara dan saya diciptakan serupa, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita bahagia, kita bangga, kita diciptakan serupa dan segambar, agar nanti kita pulang ke sana sama ciptaannya. Sama. Jadi kita jangan ngerubah. Nah, ayat Roma 8 ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka juga yang dibenarkannya. Nah, ini dahsyat banget nih. Kita dipanggil,
kita dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga dimuliakannya. Jadi ada stepnya. Kita dipilih, kita dipanggil ya, dipilih, kita dibenarkan. Dan kita nanti akhir ujungnya dimuliakan. Seperti uraian seperti ini, lanjut. Nah, ini pengorbanan Tuhan. Ada keselamatan yang gratis. Keselamatan itu gratis, tetapi justification itu anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Ya, Dia berikan nyawanya buat saudara dan saya untuk supaya iblis tidak lagi memiliki dasar untuk mendakwa kita. Kita terlepas. Kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Peristiwa ini adalah peristiwa di kayu salib, Tuhan menebus dosa saudara dan saya. Dan ada justification. Tetapi keselamatan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya, kita harus pertahankan. Step selanjutnya, menguduskan hati kita. Sanctification. Apa yang kita harus lakukan? Menghasilkan persekutuan dengan Allah. Artinya kita jalin hubungan kita dengan Tuhan. Terus kita memuliakannya perjalanan rohani sebagai orang percaya. Kita adalah orang yang udah ditebus. Kita percaya. Percayanya bagaimana? Melakukan apa yang menjadi tuntunan melalui firman Tuhan. Ada pemulihan jiwa kita. Mungkin dulu kita nggak bagus. Kita dulu nggak ada yang bagus kita dulu. Tapi Tuhan yang memberikan kita pemulihan jiwa kita. Terus menerima baptisan Roh Kudus dan hidup dalam pemenuhan Roh Kudus. Ini step yang kita harus lakukan step by step, level by next level kita harus naik, ya, bebas dari kuasa dosa. Nah, lanjutnya setelah kita mengarah ke sana, seperti Roma 8 ayat 2 katakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukuman dosa dan hukuman maut. Ini nggak ada yang seperti ini. Agama di mana yang menjamin seperti ini? Dosa kita diampuni. Bahkan hukuman maut kita lepas dengan catatan bagian kita yang melakukan pembenaran pengudusan itu adalah bagian kita yang kebenaran itu yang kita harus lakukan. Dan Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi yang kita harus hidupkan roh kita. Roh kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang kita harus build, yang kita harus bangun. Supaya menselaraskan apa yang menjadi polanya Dia. Polanya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan akhirnya nanti setelah kehidupan kita, menjalani kehidupan, kita akan menerima glorification atau pemuliaan. Nah, menerima kuasa untuk memerintah bersama Dia, bersama Kristus, dan hidup yang kekal selama-lamanya. Pemulihan tubuh, bebas dari kehadiran dosa. Ini yang saudara dan saya rindukan, yang dipilih untuk menuju kepada ke sana. 1 Yohanes 5 ayat 11 katakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Tidak ada cara lain. Dia sudah berkorban buat saudara dan saya. Dia memilih kita untuk kita jadi pemenang. Lanjut. Nah, kalau kita sudah menempuh cara gitu, gimana? Aku mau jadi pemenang dong. Nah, kata bijak tentang pemenang, ya. Jika Anda ingin menang, maka milikilah sikap sebagai pemenang. Saya percaya dan saya terlalu yakin kita semua ingin menjadi pemenang. Pemenang di dalam segala hal, baik di dalam pekerjaan kita, baik kita melewati badai, melewati semua tantangan dalam hidup, baik penyakit, sakit penyakit, kita harus keluar menjadi pemenang. Dan kita harus mempunyai pola pikir, kita ingin menang. Kalau kita nggak ada pola pikir ingin menang, kita nggak akan pernah ada effort, nggak akan pernah ada usaha, nggak akan pernah ada perjuangan. Karena kita ingin menang, contoh anak-anak ingin menjadi dapat ranking, berarti dia berusaha untuk belajar, dia berusaha untuk bisa. Kita pun begitu juga. Saya pun dalam hidup saya begitu, walaupun nggak menjadi the best gitu, tapi aku ingin bisa, aku ingin menang, mengalahkan kemalasanku, mengalahkan ketidakbisaanku, aku belajar dan belajar dan belajar gitu loh. Jadi kita nggak tahu kita akhirnya sampai di mana. Yang pasti
Jalan itu kita tempuh terus, never ending. Seperti contoh, kalau orang naik sepeda, dia menggayuh sepedanya. Kalau sepeda, pertanyaan saya, kalau sepeda itu tidak digayuh, bagaimana dia? Apakah dia bisa jalan seperti motor, ataukah akan dia berhenti, atau akan jatuh? Kalau yang bilang jatuh, tangannya diangkat. Yang katakan kalau nggak digayuh, diam aja, jatuh kita. Setuju? Lambaikan tangan. Setuju ya, Uncle Mike ya? Setuju kita semua. Jadi kalau pada waktu kita ibaratkan kita ini, kehidupan kita ini naik sepeda. Kita harus gayuh sepeda kita itu terus, never ending kita harus gayuh. Ya, ada waktunya istirahat memang. Tapi pada waktu perjalanan day by day kita harus gayuh. Nah, kalau kita lagi jalan mencapai satu tujuan, kita nggak gayuh kecuali turunan ya, kita akan diam dan akan jatuh. Nah, jadi kita harus punya declare hidup kita. Kita harus jadi lebih dari pemenang. Never give up. Jangan pernah menyerah. Lanjut. Nah, bagaimana untuk jadi pemenang? Arti harafiahnya mengalahkan beberapa nominasi. Atau lainnya secara ini menang dari atas diri kita sendiri. Kita menjadi juara kelas pun, kita menjadi juara lari pun, kita menjadi juara apapun untuk menang, artinya kita harus mengalahkan kita sendiri. Kemalasan, ketidakyakinan, ketakutan, dan lain sebagainya. Yang mengalahkan, yang kita harus kalahkan itu untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mengayuh, untuk kita bisa maju, gitu kan? Di Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi di dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara dan saya, ini Rasul Paulus mengatakan di Roma, ini dia bilang katakan lebih dari orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tidak ada sampai hari ini. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tidak kuat menjalani hidup sampai hari ini. Karena Dia mengasihi saudara dan saya sampai detik ini, hari lepas hari, Yesus adalah jawaban. Kadang-kala mungkin, oh aku bingung ya hari ini harus kemana cari penjualan ini. Aku bingung ya bagaimana hari ini omset penjualanku belum ada. Tapi percayalah, Tuhan melindungi kita hari lepas hari. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Lanjut. Nah, ini kita ambil cerita tentang, ini ceritanya udah nggak asing ya. Cerita tentang Daud diurapi sebagai raja. Ini di 1 Samuel 16 ayat 13 di situ dikatakan, Daud dipilih menjadi raja yang itu di luar hitungan. Di luar hitungan manusia. Daud kecil, ya kan? Daud anak yang paling kecil katanya gitu. Tetapi jangan salah. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang, ya, Tuhan yang mengurapi sekalipun tidak dianggap. Awalnya Daud cuma sebagai, di sini kan sebagai gembala. 2-3 domba dia menggalakan. Akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Bahkan dia bisa menjadi raja. Dan orang Israel itu mengagungkan itu namanya Raja Daud. Itu raja orang Israel. Ya, sampai ada pondok Daud, ada bintang Daud. Pokoknya itu Daud itu menjadi idola bagi mereka. Nah, lanjut. Itu kita lihat ya di dalam bacaan pengurapan itu penting. Bapak, Ibu, Saudara juga perlu pengurapan. Kalau mungkin sama gembala, atau mungkin kita minta urapan langsung dari Tuhan di dalam doa kita secara spesial khusus di dalam hari-hari kita. Tuhan urapi aku. Tuhan urapi aku. Murti pernah mengutarakan yang mengurapi sama loh Samuel. Tetapi beda loh antara Saul dengan Daud. Beda. Karena Daud adalah orang yang taat. Daud dipilih. Luar biasa nih. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ya, yang mengurapinya. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja? Saul ditolak sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dan minyak dan pergilah
pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dahsyat banget kan itu. Jadi Saul diutus untuk ketemuannya Isai. Isai itu anaknya banyak, ya. Tapi dia tahu mana pilihan yang terbaik. Jadi dia pilih itu Daud yang paling kecil, yang nggak masuk hitungannya. Jadi saudara dan saya jangan pernah kecil hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita berpegang pada pemilik sumber kehidupan, jalan-jalan berkat itu akan dia tunjukkan buat kita. Cepat atau lambatnya, yang pasti kita harus bersabar. Daud bersabar, dia mengangon domba, 2-3 domba dia jaga. Dia nggak pernah pikirin itu dia akan bagaimana, tapi dia berjuang agar dombanya tidak dimakan oleh singa. Dia menjaga dombanya. Akhirnya dengan kekuatan ketapelnya itu dia bisa melawan Goliat dan dia menang sebagai raja. Dan di 1 Samuel 16 ayat 12 kemudian disuruhnya menyambut dia. Ia kemerah-merahan nih. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dahsyat banget pilihan Tuhan. Secara manusia, dia tidak terlihat oleh banyak orang. Dia mungkin diumpetin karena kakak-kakaknya ada yang menjadi prajuritnya di Saul gitu kan. Nah, kenapa kakaknya tidak dipilih? Kenapa Daud yang dipilih? Karena di situ janji Tuhan terjadi. Di situ pilihan Tuhan untuk keturunannya Daud, ya. Nah, itulah jadi kita sekarang percaya kita berpegang sama janji Tuhan. Kalau kita berpegang sama janji Tuhan, keturunan anak cucu kita itu Tuhan pelihara. Lanjut. Kriteria yang Tuhan pilih. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia dilihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini dahsyat banget. Jadi saudara jangan pernah kecil hati, oh aku kayak begini loh. Oh jangan nih, semuanya mulia. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang agung. Tuhan tuh tahu hati kita. Tuhan tuh tahu kemampuan kita. Tuhan tuh tahu sampai di mana batas kita. Itulah Tuhan kita dahsyat. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lanjut. Nah, bagaimana bisa dipilih menjadi pemenang? Sorry ya. Satu kriteria untuk bisa dipilih dan menjadi pemenang. Mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Itu pasti. Ya. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati. Tapi kita ikuti aja tuntunannya. Cepat atau lambat, ya dan amin. Ujung-ujungnya kita menang. Ujung-ujungnya menang. Tanamkan dalam hati perjuangan kita seberat apapun, ujung-ujungnya kita harus menang. Dan kedua, melakukan segala hal dengan takut dan gentar. Seperti di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, kita harus takut dan gentar untuk melakukan bagian kita, mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lanjut. Nah, yang ketiga, menjauhkan perbuatan dosa, mengalahkan perbuatan daging. Ya, itu di Galatia 15 ayat 19 sampai 21. Mungkin selalu kita mengatakan, oh Galatia 5 ayat 22, 21, 22. Tetapi bagi 22, 23. Coba kita lihat tuh ayat 19 sampai 21-nya. Perbuatan daging ini yang kita harus kalahkan. Kita harus kalahkan perbuatan daging ini. Ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Jadi kita nggak boleh punya roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua ini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau keluar menjadi pemenang, yang hal ini kita skip, kita geser, kita geser, kita geser. Mungkin kita orangnya dulu pemarah, mungkin kita dulu suka berselisih, mungkin kita dulu ada iri hati kalau orang lihat begini-begini, mungkin kita dulu juga suka memecah belah, memfitnah, dan lain sebagainya. Mungkin kita dulu suka mabuk, ya minum-minum, dan lain sebagainya. Kita geser, kita geser, kita geser, kita skip. Kalau grafik itu, grafik yang baiknya lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ini kita geser, ini kita delete, kita delete, kita delete. Dengan apa caranya? Dengan minta tuntunan Roh Kudus. Kalau kita sendiri, kita nggak mampu. Karena kita adalah lemah. Daging kita lemah. Mata kita mungkin lemah. Mungkin pendengaran kita lemah. Dengar, panas hati, dengar orang begini. Waduh, emosi banget. Tapi pada waktu mendengar sesuatu emosi, diam beberapa detik dan bilang, Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, tolong aku. Dan kita harus keluar menjadi pemenang. Dan hal selanjutnya, saudara, yang kita tetap harus lakukan bagian ini. Next. 4, menghasilkan buah pertobatan. Ya, berbalik dari jalan yang salah dan tidak mengulangi lagi perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Jadi kita jangan jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita mampu keluar menjadi pemenang. Ya, kita percaya kita nggak mungkin harus selalu menjadi pecundang. Maaf ngomongnya. Kita harus menjadi pemenang. Yang utama untuk menjadi pemenang, kita harus mengalahkan kedagingan kita. Jadi kalau kita semua yang di luar kita nggak bisa kontrol, Bapak Ibu. Yang kita bisa kontrol adalah yang di dalam, artinya diri kita. Yang kita dulu yang kontrol kita dulu yang ubah. Jadi kacamata kita diubah. Kacamata kita melihat itu berubah. Pada waktu kita punya pasangan hidup, punya teman begini-begini, tapi pada waktu kita melihat itu pola pikir kita dirubahkan, hati kita dirubahkan. Jadi artinya sudut pandang kita berubah. Kita bisa melihat orang itu jadi baik. Ya. Jadi yang utama kita dulu yang dirubah untuk kita bisa keluar menjadi pemenang. Kita nggak bisa merubah orang. Siapapun kita nggak bisa rubah. Pasangan hidup kita kah, anak kita kah, saudara kita kah, kita nggak bisa merubah kecuali Tuhan Yesus yang merubah dia. Jadi apapun menjadi persoalan kita minta kebahagiaan. Kebahagiaan itu dari kita sendiri. Kita mengolah kebahagiaan itu dari kita sendiri. Damai sukacita itu kita yang olah sendiri. Dan ayat yang kelima, menghasilkan buah roh. Ini yang penting. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Kalau Bapak Ibu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, semua lihatnya jadi berubah. Yang tadi pencemaran, yang tadi kena panas hati, itu jadi berubah. Karena ada apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita harus keluar jadi pemenang. Ujung-ujungnya kita menang. Dan kita punya kesabaran mendengar segala sesuatu. Kemurahan hati kita. Terus kebaikan dan tetap setia. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita harus tetap setia. Tetap setia melakukan segala perkara. Baik di dalam kantor kita bekerja, baik di dalam kita mengendarai kendaraan, kita masih punya motor yang seadanya dulu. Ya kita mengucap syukur. Nanti Tuhan kasih, bisa nggak? Bisa, karena Dia adalah sumber segalanya. Ya kan, punya mobil tua, ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita bersyukur, nanti Tuhan gantikan. Nah, itulah pengucapan syukur kita. Dan kita punya kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi 9 buah roh ini kita harus miliki di dalam buah pertobatan kita. Jadi kita harus tinggalkan yang lama. Kita sudah dipilih Tuhan. Pilihan Tuhan tuh jangan kita sia-siakan. Ini kita akan merayakan hari Paskah ya, Paskah. Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia sudah berkorban buat
saudara dan saya. Yang itu justification itu. Dia sudah tebus saudara dan saya. Dan bagian kita sekarang ini kita sedang sanctification, melakukan bagian kita, melakukan terus, melakukan, agar nanti kita keterima glorification di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kita semua punya kesaksian-kesaksian hidup di dalam kehidupan kita, ya. Banyak kesaksian hidup. Kalau ditanya di sini siapa yang mau bersaksi, nggak mau. Tapi kalau dipancing mungkin bisa. Jadi iya begini gitu ya. Dan saudara dan Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri sharing malam hari ini dengan satu pesan. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, slide selanjutnya yang terakhir, jangan sia-siakan pilihan Tuhan itu. Dia sudah pilih saudara dan saya, dan dia sudah berjanji dia akan sertai kita. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal ini saudara jangan abaikan. Saudara selalu harus jalankan kehidupan ini dengan iman saudara, yang sudah Tuhan tetapkan di dalam setiap kita. Dan kita berharap hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kita kedamaian, dia yang menjanjikan kita rumah yang kekal selama-lamanya. Itu yang kita sedang cari, itu yang kita sedang berlari-lari untuk ke sana. Dan dengan kasihnya yang tidak akan pernah ending. Kalau kasih ini ada di dalam hidup saudara dan saya, kita bisa cakap melakukan segala perkara. Dia sudah memilih saudara dan saya, dia sudah jadikan saudara dan saya anak, dan saya percaya dia rindu untuk kita menjadi pemenang. Dan kita harus berkatakan, aku pemenang, aku pemenang. Aku menang mengalahkan kedaginganku. Aku menang melakukan segala hawa nafsu, dan aku keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Di tengah-tengah badai gelombang ini, masa-masa COVID, bisnis yang tidak menentu, saya percaya Tuhan Yesus jawaban saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, hari ini sharing saya sampai di sini. Kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara ingin bertanya, ingin sharing, ini aku begini loh, apa yang aku lakukan? Tuhan itu udah berkorban buat saya. Saya kan orang pilihan Tuhan, tapi kok saya masih melewati badai cobaan? Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada selagi nafas ini masih ada. Ujian itu tetap ada. Setiap ujian itu membuat kita naik level. Satu-satunya yang memberikan kita kekuatan adalah iman. Itu harus kita pertebal di dalam Dia. Dan pengharapan hanya satu-satunya di dalam Dia. Jadi hal yang tidak pernah kita pikirkan seperti firman Tuhan, itu akan terwujud di dalam kehidupan saudara dan saya. Nggak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Nggak ada manusia yang super hebat. Mau dia siapapun juga, gelombang hidup itu pasti ada. Badai itu pasti ada. Kadangkala udah sampai segini mungkin, tapi Tuhan itu nggak akan pernah diam. Bahkan di lembah kekelaman pun Dia ada. Selalu saudara ambil waktu untuk meditasi dengan Tuhan. Dengan katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Bermazmur bagi Dia. Katakan semua kebaikan Dia. Ambil waktu dengan Dia. Yesus adalah jawaban setiap persoalan kita. Keluar, dipilih, keluar untuk menjadi pemenang. Dan saya harap, saya berdoa, kita semua yang ikut jom ini, apapun menjadi persoalan kita, baik penyakit kita, dulu kita bagaimanapun juga, Tuhan nggak ngelihat kita dulu. Tuhan ngelihat endingnya bagaimana. Tuhan nggak hitung-hitung, bahkan Dia lempar segala persoalan kita jauh dalam tubir laut. Yang Dia lihat kita, akhirnya bagaimana.
Kalau kita dulu mungkin aku orang Kristen begini-begini, tapi endingnya nggak bagus, itu pun juga nggak jadi hitungan. Kita percaya, kita semua rindu, sama-sama kita nanti terangkat, sama-sama kita mendapat tempat yang indah di surga. Seluruh Victory Shekinah, jemaat Victory Shekinah yang tidak terbatas tempatnya. Kita sama-sama tinggal di rumah Bapa. Cepat atau lambat kita akan ke sana. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sekarang ini kita sedang berjuang. Perjuangan, ya kan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita pernah jatuh. Mungkin kita pernah kesasar. Mungkin kita pernah salah langkah. Tapi percayalah, saudara dan saya sudah dipilih untuk menjadi pemenang. Kita harus lawan semuanya dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, kalau Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya sampai tergeletak. Amin, saudara. Amin. Percaya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Saya sudah berhenti berbicara, tapi saya percaya, saya berdoa ya. Bapak Surgawi, hamba telah berhenti berbicara, Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau sudah mendesain hidup kami. Kami akan keluar menjadi pemenang. Kau telah memilih kami menjadi anak sejak dalam kandungan ibu kami. Kami bersyukur Tuhan, karena perbuatan-Mu dahsyat di dalam setiap kami. Sekalipun kami belum melihat jalan-Mu seperti ibu yang sedang merajut, anaknya tidak melihat. Itu jadi apa, Mama? Tapi Tuhan bilang, nah, kalau kamu udah di atas, kamu akan melihat itu gambar yang indah banget. Itu adalah saudara dan saya. Tuhan sedang mendesain hidup saudara dan saya menjadi indah. Sekalipun belum kita lihat jalannya, tetapi percayalah tidak ada rencananya yang gagal. Saya percaya Tuhan, seluruh Tuhan, jemaat Victory Shekinah ada di dalam rencana dan desain-Mu. Blueprint-Mu tidak akan pernah gagal, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini jadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.